Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansah tentunya di ASP TV. Pada edisi kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang datang dari sahabat ASP TV, yaitu pertanyaannya, modus pura-pura tertabrak apakah masuk pemerasan atau tidak? Jadi begini, baru-baru ini viral orang yang pura-pura tertabrak oleh mobil di mana dia tujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Padahal sebenarnya mereka yang sengaja tidak berhati-hati atau sengaja menabrakkan dirinya ke mobil tersebut. Nah, apakah perbuatan semacam ini ada hukum pidananya atau tidak? Nah, tentunya saya akan menjelaskan namun setelah yang satu ini. Menyambung pertanyaan yang tadi, sebenarnya modus pelaku pura-pura tertabrak untuk mendapatkan ganti rugi bukanlah modus yang baru dalam dunia kejahatan. Namun, hal ini kembali viral setelah video pura-pura tertabrak mobil yang diunggah korban baru-baru ini. Pura-pura tertabrak kemudian meminta ganti rugi dengan cara yang memaksa, berarti meminta sesuatu yang bukan haknya secara melanggar hukum. Dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum karena adanya unsur memaksa dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku untuk menyerahkan uang yang sesungguhnya uang tersebut bukan hak pelaku. Gitu. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa sih pemerasan itu. Jadi begini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, yang berasal dari kata pemerasan itu awal katanya itu peras, yang artinya itu perihal, cara atau perbuatan yang memeras. Di mana pemerasan itu diatur tentunya pada pasal 368 KUHP yang bunyinya itu sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 368 KUHP, jadi pemerasan itu diancam pidana dengan penjara 9 tahun. Nah, unsur-unsur tindak pidana pemerasan tentunya terkait cerita atau pertanyaan yang tadi, tentunya rumusan pasal 38 ayat 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Di mana yang artinya itu gini. Unsur-unsur objektif yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, perbuatan yang memaksa atau unsur perbuatan memaksa. Jadi di sini perbuatan itu dilakukan dengan memaksa si korban dengan tujuan mendapat keuntungan secara sepihak. Jadi dipaksa misalnya untuk menghapuskan piutang atau memberikan piutang atau memberikan barang yang lainnya gitu. Poin yang kedua tentunya pemaksaan terhadap seseorang. Jadi dalam unsur objektif harus ada orang yang dipaksa atau si korban sehingga si pelaku tersebut mendapat keuntungan secara sepihak. Poin yang ketiga yaitu upaya memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman. Nah, pada poin yang ketiga di mana si pelaku biasanya melakukan aksinya itu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada si korban.
sehingga si korban mengalami takut, trauma, sehingga memberikan apa yang dimau oleh si pelaku tersebut. Poin yang keempat yaitu dengan tujuan agar menyerahkan benda, memberikan utang atau menghapuskan piutang. Bagaimana yang telah tadi saya jelaskan, si korban ini tentunya ditekan sehingga ia memberikan benda, memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada si pelaku karena berbagai tekanan tentunya. Nah, selain unsur objektif ada juga unsur subjektif. Apa sih unsur objektif itu? Subjektif itu. Jadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi unsur subjektif itu, si pelaku melakukan aksinya tersebut tentunya sudah pasti bertentangan dengan hukum, namun ia tetap melakukan hal tersebut atau aksinya supaya berjalan dengan mulus agar ia mendapatkan keuntungan secara sepihak. Ia tidak melihat orang lain rugi atau tidak, yang penting ia mendapatkan apa yang ia inginkan walaupun dengan cara melawan hukum. Nah, unsur tindak pidana atau tindak pidana pemerasan yang diperberat ada enggak sih? Jadi pada pasal 368 ayat 2 KUHP merupakan bentuk pemerasan yang diperberat. Bagaimana sih bentuk pemerasan yang diperberat itu? Jadi yang diperberat itu ada beberapa unsur. Yang pertama, pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Yang kedua, bentuk pemerasan yang diancam 15 tahun penjara apabila mengakibatkan kematian. Yang ketiga, bentuk pemerasan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih serta atau disertai pula oleh salah satu halnya itu yang misalnya dilakukan di malam hari, atau cara masuk ke tempat tersebut itu dengan cara merusak pagar, misalnya dengan cara memanjat, menggunakan jabatan palsu, atau misalkan menggunakan kunci palsu, maka itu dapat diperberat tentunya. Nah, dalam hal ini tentunya ada juga suatu perbedaan ya. Menurut Adam Sajawi menyatakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, sebuah perbuatan pemerasan dapat dikatakan selesai apabila memenuhi 3 unsur maksudnya. Jadi unsur yang pertama itu orang menyerahkan barang, orang memberikan utang, dan yang ketiga menghapuskan piutang. Nah, menurut Adami Sajawi dapat dikatakan unsur pemerasan apabila memang misalnya terpenuhi 3 poin tadi. Yang pertama menyerahkan barang. Jadi seseorang tersebut yang diperas sudah memberikan barang kepada si pelaku. Jadi dapat memenuhi. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang memberi utang. Jadi sudah memberikan hutang. Yang ketiga, sudah menghapuskan piutang. Jadi misalnya begini, si pelaku punya hutang kepada si korban. Nah, karena dia tidak mampu bayar, maka ia melakukan segala cara dengan tujuan hutangnya tersebut dihapuskan. Karena ketakutan atau rasa cemas dan yang lain, maka si korban tersebut menghapuskan piutangnya kepada si pelaku. Nah, harus terpenuhi 3 unsur. Namun berdasarkan putusan MA nomor 8 garis miring K garis miring PID garis miring 1982 dengan kaidah hukumnya seperti ini. Tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya karena perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti semua unsur delik pemerasan telah terpenuhi. Jadi begini, menurut putusan MA nomor 81 tahun 82, seseorang tersebut sudah dikatakan memeras walaupun tidak terpenuhi unsur yang 3 tadi. Jadi misalkan seseorang tersebut baru melakukan atau berniat berencana walaupun
belum memenuhi unsur yang tadi, misalnya unsur yang pertama itu belum menyerahkan benda, belum menghapuskan piutang, atau misalkan belum menerima utang, maka sudah dikatakan memenuhi syarat pemerasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada putusan Mahkamah Agung nomor 81 tahun 82. Jadi intinya tindak pidana perihal pemerasan keberadaan benda yang ada pada orang lain, baik seluruhnya ataupun segala milik hak orang lain tersebut, belum jatuh ke tangan si pelaku, maka keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemerasan. Jadi walaupun misalkan si pemeras tersebut belum mendapatkan keuntungan, atau misalkan apa yang ia inginkan belum berada di tangannya sepenuhnya, maka si orang tersebut sudah dapat dikatakan seorang pemeras atau telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, jadi tentunya pertanyaan yang tadi, si pemotor yang pura-pura tertabrak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemerasan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 368 dengan maksimal pidana penjara 9 tahun. Tentunya sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne, ayo!